Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj disebut-sebut sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat, terutama datangnya kiamat kubro atau kiamat besar. Melalui surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kaum ini sebagai kaum yang membawa kerusakan di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Ilmu. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada saat itu Dajjal terbunuh dan pengikut-pengikutnya juga ikut mati. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyebarkan keadilan di muka bumi ini dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, "Wahai Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kau tidak mampu untuk melawannya. Maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dari dua gunung yang sedang terhimpit." Ada satu peneliti dari Mesir, dalam buku beliau sangat bagus dan sangat sistematis. Beliau tinjau lokasi sendiri dan di situ ada beberapa bukti sejarah dan juga dihubungkan dengan dalil-dalil Islam. Karena pernah ada sahabat yang menemukan tembok Ya'juj ini. Maka dia pun melapor kepada Nabi SAW dan Nabi SAW membenarkan itu. Artinya tembok itu bukan sesuatu yang tersembunyi. Beliau memastikan tembok itu sebenarnya adalah tembok Cina yang berada di Cina sekarang dan memang menyambung antara dua gunung yang besar. Kata Nabi SAW, kecelakaanlah bagi suku Arab karena sudah terbuka dari lubangnya tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Ditemukan antara jari tengah beliau dengan ibu jari. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Tapi pada saat malam hari mereka istirahat karena kecapean. Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup kembali gunung itu. Sehingga besok mereka mulai lagi dari awal sampai saat waktunya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar disampaikan dalam banyak riwayat. Kemudian setelah itu mereka akan keluar dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Isa alaihissalam menyelamatkan dirinya bersama orang-orang beriman di atas gunung. Dan ada beberapa riwayat yang menyebutkan di Gunung Tur. Dan akhirnya mereka memulai membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mereka panjang lebar dan banyak di ayat Al-Quran. Yang jelas diceritakan dalam Al-Quran mereka akan keluar, tepatnya di surat Al-Anbiya ayat 96-97. Apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maksudnya yaitu hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, "Celakalah kami, sesungguhnya kami di dalam kelalaian." Maksudnya adalah orang-orang kafir ini pun bingung dari mana manusia-manusia ini. Kenapa kok semuanya saling membunuh? Walaupun mengatakan kami mau jadi pengikut kalian tetapi tetap dibunuh juga. Dan Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri mereka memiliki rambut yang keriting, kelopak mata yang besar dan mata yang kecil. Kemudian mereka memiliki kulit yang mendekati kekuning-kuningan. Mereka tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, seperti manusia biasa. Cuma
mereka sangat beringas dan dalam riwayat dikatakan mereka akan memakan ular, kalajengking, semuanya akan dimakan. Dan juga mereka membunuh semua yang dia temui, termasuk pada saat itu mereka sudah membunuh orang-orang yang ditemuinya. Hewan-hewan juga semuanya dibunuh dan diberantas, maka mereka betul-betul membuat kerusakan di muka bumi ini. Sampai akhirnya sudah tidak ada lagi yang bisa menampung Ya'juj dan Ma'juj. Seluruh bumi dipenuhi dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan mereka. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hama seperti serangga kecil yang keluar dari leher-leher mereka yang membuat mereka mati secara serentak. Jenazah mereka pun memenuhi muka bumi ini. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengutus 4 orang dari pasukan terbaiknya untuk turun dari gunung dan memeriksanya. Kata Nabi SAW, mereka penunggang-penunggang kuda terbaik pada saat itu. Kemudian mereka pun keliling dan mereka menemukan semua sudah mati. Mereka pun melapor kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan jenazah-jenazah itu. Maka dihilangkanlah mereka. Lalu datanglah burung-burung dari arah barat yang memiliki leher-leher yang panjang seperti unta. Burung-burung itu pun mencengkram mereka dan membawa mereka ke arah lautan. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang sangat lebat sehingga membersihkan muka bumi ini dan muka bumi ini menjadi bersih. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam berjalan. Lalu Nabi Isa alaihissalam menjadi hakim sampai Nabi Isa meninggal dunia. Pada saat Nabi Isa meninggal, terjadilah tanda-tanda kiamat lainnya. Manusia sudah mulai lalai kembali, kemudian keluarlah hewan-hewan melata. Kemudian terjadi longsor dan keluar api dari wilayah Aden, kemudian terbitlah matahari dari barat. Demikianlah penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Semoga kisah ini menginspirasi dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.